Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita aturkan rasa syukur kita atas segala limpahan nikmat dan karena telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan, dan yang terpenting apa, kita diberikan keikhlasan untuk bagaimana kita melaksanakan kewajiban yang sudah menjadi rutin kita. Alhamdulillah, mari kita lanjut kembali ya, taklim kita. Hari ini kita secara berkala akan melakukan kajian secara istiqomah, yang itu harapan kita semoga dengan keistiqomahan yang sudah kita lakukan, kita termasuk umat dari Rasulullah SAW yang memegang teguh pesan moral yang pernah diabadikan Rasulullah SAW, habul amal indallahi adwamuha. Sebaik-baik amal di sisi Allah adalah amal yang dilakukan secara istiqomah meskipun dari segi jumlah kecil. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesabaran pada kita untuk senantiasa istiqomah. Bapak sekalian, mari kita lanjut kembali taklim kita. Kalau kita merenungkan kembali betapa sebagai manusia kita itu dituntut oleh Allah untuk senantiasa melakukan aktivitas keagamaan dengan sungguh-sungguh. Karena itu yang perlu kita coba kuatkan ya, pemahaman bahwa dengan kesungguhan kita itulah ya kita akan bisa meraih kesuksesan hidup. Coba perhatikan di dalam firman Allah yang diabadikan di dalam surat Al-Hajj ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan berjihadlah kalian di jalanku ya, dengan jihad yang sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya ya, insya Allah ya, nanti akan aku tunjukkan jalan kepadaku. Ayat ini mengingatkan bagi kita semua bahwa menjadi orang Islam itu kita membutuhkan komitmen, kesungguhan. Karena kalau kita coba renungkan kembali betapa menjadi orang Islam itu ada sesuatu yang tidak mudah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan informasi pada kita bahwa Islam itu awalnya datang dalam keadaan asing. Badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban, dan nanti akan menjadi asing kembali. Fatu balil ghuraba, maka beruntunglah orang yang mau hidup dalam keterasingan itu. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Jadi orang yang memperbaiki tatanan yang sudah dirusak oleh kebanyakan manusia. Islam sebagai sebuah agama itu memang datang dengan visi yang jelas, visi yang tegas. Coba perhatikan, keterasingan itu akan terlihat bagaimana ketika masyarakat Arab jahiliyah itu menyembah berhala ya, Laza, Uzza, Hubal ya, dan ratusan berhala-berhala yang berada di dalam Ka'bah atau di sekitar Ka'bah ya. Justru Islam datang dengan sebuah komitmen, dengan sebuah pernyataan, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa atau satu. Allahu samad, Allah tempat berkandung, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada satupun yang setara yang sebanding dengannya. Ini menggambarkan bahwa menjadi orang Islam itu kita harus siap dalam keterasingan. Hidup dalam situasi yang memang berbeda dengan kebanyakan masyarakat. Dan ini yang harus coba kita kuatkan, kita kokohkan ya, karena menjadi orang asing, menjadi orang yang berbeda itu sesuatu yang tidak mengenakan. Sisi lain kalau coba kita renungkan kembali betapa di zaman akhir zaman mutakhir sekarang ini kita melihat bahwa banyak orang Islam yang tidak lagi memperhatikan kaidah-kaidah seperti itu. Pluralisme ya dianggap sebagai sebuah solusi jalan keluar dari keterasingan yang melanda umat Islam. Coba kalau kita coba renung kembali dalam firman Allah ya, asbabun nuzul yang berkenaan dengan surat Al-Kafirun, di sana digambarkan bahwa ketika orang Arab Quraisy itu ya, mencoba bernegosiasi melakukan sebuah solusi yang dalam bahasa sekarang itu win-win solution ya, jadi sebuah solusi jalan keluar yang sama-sama menguntungkan.
itu melihat betapa dakwah Islam yang sudah mulai berkembang itu akan menggerus tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, sehingga perlu mereka mengutus utusan. Sehingga diutuslah beberapa orang tokoh Quraisy dan kemudian mereka melakukan negosiasi. Mereka menawarkan wanita cantik, menawarkan kedudukan, menawarkan status ya, dan akhirnya mereka membuat sebuah lobby dengan sebuah ungkapan, wahai Muhammad, daripada engkau ya, mencaci maki nenek moyang kami, Tuhan-Tuhan kami, mari kita sebaiknya duduk bersama dan kita membuat kesepakatan. Saya akan beribadah bersama kamu selama 1 tahun, kemudian nanti giliran berikutnya 1 tahun kembali engkau akan beribadah bersama kami. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW dengan tegas beliau menolak, dan turunlah firman Allah yang dapatkan dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang kusembah. Wala ana 'abidum ma abatum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang kusembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini sebuah tegas, sebuah sikap tegas yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Tetapi maaf, kalau di zaman sekarang ini kita lihat ada upaya justru yang muncul dari orang-orang Islam. Kita pernah mendengar istilah doa lintas agama. Dengan pemahaman ya, kalau nanti semua agama yang hidup di Indonesia ini masing-masing berdoa dengan memohon kepada Tuhan masing-masing, insya Allah pasti akan ada yang dikabulkan, karena mereka berasumsi bahwa tidak akan luput ya permohonan-permohonan yang dimunculkan oleh orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Sehingga muncullah tradisi, sebuah kebiasaan doa lintas agama. Padahal masyarakat muslimin, kalau kita memahami hakikat dari asbabun nuzul ya tentang surat Al-Kahfi, kita seharusnya faham menjadi orang Islam itu ya harus ada keberanian dari kita untuk bagaimana kita menolak ya setiap keyakinan di luar agama Islam. Karena Islam sudah menyatakan di dalam surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Karena itu monggo ya, mari kuatkan pemahaman kita bekali dengan ilmu ya, sehingga nanti kesendirian kita, keterasingan kita itu akan bisa direduksi ketika kita memahami kaidah-kaidah agama. Jadi jangan kita malas untuk melakukan kajian, malas untuk berdiskusi tentang agama, nah, kemudian menyebabkan kita mudah tergerus dalam arus yang akan menjadikan keyakinan kita mudah sekali goyah. Demikian, semoga menjadi renungan kita, dan mari kita berharap semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesabaran pada kita untuk senantiasa istiqomah. Mari kita coba alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.